Assalamualaikum sahabat tani, salam sejahtera dan selamat beraktivitas selalu tentunya untuk teman-teman sahabat tani dimanapun Anda berada. Jadi oke, untuk teman-teman sahabat tani, seperti biasanya setiap kali saya mengupload video, saya selalu meminta dukungan untuk teman-teman sahabat tani untuk membantu saya menekan tombol like dan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya sahabat tani supaya Anda selalu mendapat pemberitahuan terbaru dari Silbik Bos Channel mengenai tentang seputaran pertanian. Jadi oke, untuk teman-teman sahabat tani, kebetulan di pagi hari ini waktu saya memvideo ini sahabat tani tepatnya pukul 9 pagi, saya keliling-keliling sahabat tani di sawah ya. Jadi saya akan menjelaskan di pagi hari ini sahabat tani. Kebetulan saya melihat ada serangan penyakit kresek sahabat tani. Saya lihat ini ya, penyakit kresek. Jadi ini serangan penyakit kresek ini sahabat tani sudah meluas ini. Tuh kelihatan yang merah-merah sahabat tani ya, mungkin ada lebih 1 hektar. Terus yang samping kiri ini sahabat tani, ini aman sahabat tani ya. Jadi ini aman, tidak ada serangan penyakit sama sekali. Kita lihat ini bandingannya. Ini daunnya dia masih menghijau sahabat tani ya. Jadi umur padi ini kurang lebih kalau tidak salah sahabat tani 90 hari lebih. Oke, ini yang sebelah kanan sudah terkena, tetapi ini kayaknya belum parah, tapi sudah ada serangan sahabat tani. Bisa dilihat sendiri ya, ini sebelah kanan ini sebelah kanan itu ada kresek, yang sebelah kiri masih aman, tidak ada. Jadi bisa dilihat perbedaannya. Jadi di kesempatan ini sahabat tani, saya akan menjelaskan cara mengatasi dan mencegah yang namanya penyakit kresek. Nanti juga saya akan menjelaskan racun atau fungisida untuk mengendalikan penyakit kresek jika sudah ada serangan seperti ini. Oke. Jadi karena gejala-gejala penyakit kresek ini sahabat tani bisa dilihat sendiri sahabat tani ya. Jadi daun dia mengering dan penyakit kresek ini bisa menyerang di semua umur tanaman, baik dia masih dalam umur kecil, masih di persemaian, atau sampai dengan dia berbuah seperti ini. Jadi itu selalu menyerang tanaman padi kita sahabat tani. Jadi makanya saya selalu menganjurkan teman-teman sahabat tani untuk menghindari yang namanya penyakit kresek ini sahabat tani. Saya selalu menganjurkan teman-teman sahabat tani setiap kali Anda melakukan penyepraian atau penyemprotan, usahakan lakukan pencampuran fungisida baik dia merek apapun, karena fungisida itu sahabat tani sangat membantu kita untuk mencegah yang namanya penyakit pada tanaman padi kita. Jadi kalau sudah seperti ini sahabat tani, buah padi kita sudah keluar, walaupun obat apa, fungisida apa yang kita berikan, kalau daun padi sudah kering seperti ini sahabat tani, itu tidak akan sembuh. Jadi yang kering ini sahabat tani otomatis tidak akan menghijau kembali. Cuma kalau kita berikan fungisida yang tepat di saat terkena serangan seperti ini sahabat tani, yang kita cegah supaya penyakitnya dia tidak merembet ke tanaman lain, karena masih ada yang menghijau. Saya lihat ini sahabat tani, ini masih ada. Jadi ini terkena serangan kresek kurang lebih 30-40%, tapi dia sudah merembet sahabat tani ya. Oke. Jadi untuk penyakit kresek ini sahabat tani, penyakit kresek itu pada tanaman padi kita ini itu disebabkan dengan bakteri Xanthomonas oryzae. Jadi ini bisa menyebar sahabat tani melalui dengan angin. Misalnya dia di sana, anginnya ke sini, bisa menyebar ke semua tanaman kita sahabat tani. Jadi itu bahayanya dari penyakit kresek ini. Jadi untuk teman-teman sahabat tani, sebelum terjadinya gejala penyakit kresek ini, kita harus mengantisipasi, karena penyakit kresek ini sahabat tani bisa mengurangi hasil kita sampai 50, bahkan bisa sampai 70% sahabat tani kalau kita tidak segera mengatasinya. Oke. Karena bisa-bisa sahabat tani, saya jamin sahabat tani ya, saya jamin daun padi yang terkena serangan kresek seperti ini, otomatis pengisian bulirnya nanti ini tidak akan maksimal, cuma 50% saja terisi. Kalau dia daun padinya cepat kering,
padinya sudah belum masak, pasti pengisiannya cuma 50% ini. Jadi untuk cara pencegahannya sahabat tani, saya menganjurkan untuk teman-teman sahabat tani, jika serangannya sudah seperti ini, sudah ada terkena sahabat tani ya, karena yang terkena itu sahabat tani tidak bisa kita obati, kita hanya mencegah untuk tidak menyebar ke tanaman yang belum terkena sahabat tani, seperti ini yang kita akan jaga ini. Jadi untuk pencegahannya sahabat tani, saya menganjurkan untuk teman-teman sahabat tani untuk menggunakan fungisida kuprosat. Terus yang kedua yaitu Nordox sahabat tani ya. Jadi kalau dia sudah seperti ini, ada serangannya sahabat tani, bisa kita ulang penyepraian atau penyemprotan. Misalnya hari ini kita semprot, 5-7 hari ke depan atau maksimalnya 5 hari ke depan kita ulang penyepraian lagi sahabat tani ya, sampai betul-betul pulih tanaman padi kita itu. Karena ini padinya sudah mulai merunduk sahabat tani. Ini sudah merunduk sahabat tani ya. Ini banyak sekali dia terkena kresek, bisa dilihat sendiri. Jadi untuk penggunaan fungisida kuprosat ataupun Nordox sahabat tani, saya menganjurkan teman-teman sahabat tani, kalau sudah parah serangannya seperti ini kan belum parah sahabat tani, tapi termasuk ini saya anggap sudah parah karena sudah menyebar dia. Jadi kalau kita gunakan Nordox, saya menganjurkan teman-teman sahabat tani, di saat Anda menggunakan Nordox ataupun kuprosat, saya anjurkan untuk melakukan penyepraian di sore hari sahabat tani ya. Di sore hari lebih bagus, jam 3 sampai jam 5.30 itu kalau untuk anjuran saya pribadi. Kenapa saya menganjurkan teman-teman sahabat tani untuk mengaplikasikan penyepraian Nordox atau kuprosat di sore hari? Karena kita akan mengatasi yang namanya penyakit atau mengobati penyakit tanaman kita. Di saat pagi hari kita melakukan penyepraian sahabat tani, ini kan air embun masih ada sahabat tani ya, ini basah. Jadi otomatis racun yang kita semprot itu atau fungisida yang kita berikan atau obat penyakit yang kita semprot ke tanaman kita itu bisa mengurangi dosis sahabat tani ya, bisa mengurangi dosis. Jadi saya anjurkan untuk melakukan penyemprotan di sore hari. Terus untuk penggunaan bahan aktif tembaga sahabat tani, kuprosat atau Nordox itu lebih bagus kita gunakan tunggal tanpa dicampur dengan insektisida apapun sahabat tani ya. Jadi diusahakan jangan dicampur dengan insektisida. Tetapi itu juga untuk teman-teman sahabat tani, kalau misalnya teman-teman sahabat tani mau mencampur, itu tidak ada anjuran dari perusahaan untuk tidak mencampur sahabat tani. Tetapi untuk yang namanya pengobahan sahabat tani, kita kan tidak tahu yang namanya bahan aktif insektisida atau fungisida. Jangan sampai tidak bisa dicampur terus kita campur. Makanya itu yang saya khawatirkan sahabat tani. Jadi untuk amannya, jika di tanaman padi kita hanya terserang penyakit kresek, diusahakan digunakan tunggal sahabat tani pengaplikasiannya fungisida itu. Itu yang saya anjurkan sahabat tani ya. Oke, nih. Bisa dilihat sahabat tani bandingannya ya. Oke. Dan penyakit kresek ini juga sahabat tani bisa disebabkan dengan curah hujan yang tinggi di daerah kita, di daerah masing-masing. Terus bisa juga disebabkan dengan kelebihan pemberian pupuk urea di saat pemupukan kedua sahabat tani. Makanya saya menganjurkan teman-teman sahabat tani untuk pemupukan kedua diusahakan jangan terlalu banyak pemberian nitrogen atau ureanya sahabat tani, apalagi kalau musim hujan sahabat tani ya. Karena air hujan itu juga mengandung unsur nitrogen atau senyawa atau sekandung dengan pupuk urea. Oke. Jadi untuk teman-teman sahabat tani, mungkin cukup sekian informasi dari saya. Jika ada teman-teman sahabat tani ingin bertanya mengenai tentang seputaran pertanian, silakan Anda tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar, dan bisa langsung chat WA pribadi saya, ada di deskripsi. Oke teman-teman sahabat tani, selamat beraktivitas tentunya. Jangan lupa ditekan tombol like dan tombol subscribe-nya.